selama kehidupan almarhum. Ada yang tahu perjalanan hidup dan ada yang tidak tahu. Karena itu dari kesempatan ini secara singkat saya akan menyampaikan riwayat hidup almarhum sebagai berikut. Riwayat hidup singkat almarhum Bapak suami, anak saudara terkasih Miguel Ndaumanu SPD. Riwayat kelahiran: nama lengkap Miguel Ndaumanu SPD. Tempat tanggal lahir sebuah kampung kecil bernama Ola, Dusun Pelponghun, Desa Ngodimeda, Kecamatan Rote Tengah. Tanggal 7 April 1987. Almarhum terlahir dari pasangan suami istri, Bapak Mikael Ndaumanu, saya sendiri, dan Ibu Mariance Adu, kejadian pedotik dari Termanu. Almarhum adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, yaitu Merci Yohana Ndaumanu SPD, 2 Yuven Abraham Ndaumanu SPD, menikah dengan Deborah Jobehi, kejadian Sabu. 3 Miguel Ndaumanu SPD almarhum. 4 Evet Nitanel Ndaumanu SARS. Ini SARS ini gelar baru, jadi mungkin saya perlu sampaikan bahwa ini arsitek. Riwayat pendidikan: almarhum menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Impres Uvalen pada tanggal ijazah, yaitu tanggal 22 Juni tahun 2000. Almarhum menyelesaikan pendidikan SLTP di SMP Negeri 1 Rote Tengah pada tanggal ijazah 17 Juni 2003. 3 tahun pelajaran. Almarhum menyelesaikan pendidikan SLTA di SMA Negeri 1 Lobalain pada tanggal ijazah 19 Juni tahun 2006. Almarhum menyelesaikan pendidikan strata 1 jurusan pendidikan teknik bangunan di Universitas Nusa Cendana Kupang pada tanggal 4 Februari tahun 2012. Dari 24 wisudawan, almarhum terhitung peringkat 1 waktu itu. Riwayat perkawinan: oleh kemurahan Tuhan, almarhum setelah dewasa menikah dengan Martini Septiani Fanggi ST pada tanggal 28 November 2011. Dari perkawinan tersebut dikaruniakan 3 orang anak, yaitu Meleni Darlen Ndaumanu, posisi sekarang dalam pendidikan kelas 5 SD Negeri 1 Ba'a. 2 Joel Misano Elmanek Ndaumanu, posisi pendidikan kelas 3 SD Negeri 1 Ba'a. Dan yang ketiga, Noel Miguel Franklin Ndaumanu, umur 6 bulan 2 hari pada saat menghembuskan napas terakhir. Riwayat pengabdian: almarhum pernah menjadi fasilitator teknik sanitasi pada Dinas PU Kabupaten Rotendao pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Berikut, almarhum menjadi konsultan perencana dan pengawasan dari tahun 2015 sampai menghembuskan napas terakhir. Berikut, almarhum sebagai administrator dan teknik
pada CV Citra Mandiri miliknya sendiri, CV Putra OTT, CV Tri Putra Jaya, dan beberapa CV lainnya di Kabupaten Rotendao. Berikut almarhum adalah salah satu anggota HIPMI Kabupaten Rotendao dan dipercayakan sebagai Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI BPC Rotendao, masa bakti 2021-2024, tanggal SK 2 Desember 2021 sampai dengan 2 Desember 2024, namun kandas. Bapak Ibu sidang duka yang diberkati, riwayat sakit. Pada tahun 1000 Saya ulangi, riwayat sakit. Pada tahun 1995, ketika almarhum kelas 2 SD pernah mengalami sakit tifus yang sungguh berat. Namun melalui pengobatan dan pertolongan Tuhan, almarhum sembuh secara total. Kemudian almarhum mengalami sakit tekanan darah tinggi, dan ketika berobat ini setelah menikah, almarhum sembuh, dan dari situ almarhum selalu konsultasi ke dokter. Beberapa tahun kemudian sakit darah tingginya kambuh lagi, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, ketika almarhum dan istrinya bercakap-cakap semalam dan bersenda gurau sebelum tidur malam. Lalu pada jam 12 almarhum merasa lapar dan menyuruh istrinya untuk menyiapkan makanan. Setelah makanan disediakan, kata istri, "Papa, silakan makan." Almarhum tidak segera, tapi dia katakan kepada istrinya, "Boi, dampingi ke meja makan." Istrinya bilang, "Kok Boi makan sudah tak?" "Tidak, malam ini saya ingin didampingi." Sesampai di meja makan, masih ada lagi senda gurau. Sementara almarhum membagi makan dan dia makan. Guru itu sampai makan selesai, kemudian kembali ke kamar. Papa Mama sidang duka yang saya kasihi. Kemudian pada jam 4.20 dini hari, almarhum membangunkan istrinya dan katakan, "Boi, bangun dulu, gosok minyak di leher karena saya rasa tegang pada leher." Lalu istrinya sudah tahu bahwa gejala darah tinggi, mengambil minyak dan hanya mengoles-oles tanpa genggaman keras. Selama beberapa menit, lalu almarhum lemas dan sandar pada lemari pakaian sambil menurunkan badan pelan-pelan ke bawah. Dengan tak berdaya lagi, kemudian istrinya menelpon kepada kakaknya laki-laki Usu, Bapak Usu, minta maaf, adiknya Ibu Ellen dan suaminya, Bapak dan Mama dan ipar di Termano, saya sendiri. Dan yang segera datang
kakak Bapak Usu. Kemudian istrinya harus pergi ke rumah adiknya Ibu Ellen dan suami untuk membangunkan mereka dengan membawa kendaraan dan dilarikan ke RSUD Baah. Pada jam 4.51 menit. Dan sesampainya di RSUD Baah dilakukan pemeriksaan dan diagnosa. Sementara tensinya tinggi, yang paling puncak sampai dengan 250/136. Naik turun, dan tingkat kesadarannya sangat rendah. Kemudian ada juga demam, panas, kejang akibat dari, kata dokter, pendarahan di otak. Kami orang tua dan keluarga sampai di rumah sakit jam 6 lewat oleh karena jarak. Sekalipun kami sesegera mungkin. Memang ketika kami sampai di rumah sakit kondisi almarhum kritis. Lalu sebagai orang tua kami ingin dirujuk ke rumah sakit Kupang. Tapi kata dokter tensinya terlalu tinggi sehingga tidak bisa dirujuk. Hari Sabtu pagi sekitar jam 10, dokter perempuan menyampaikan penjelasan sakitnya yang diderita kepada saya dan istrinya dan mertuanya, bahwa almarhum mengalami sakit pendarahan di otak dan tidak ada alat jerote di rumah sakit dan juga obatnya tidak ada. Tetapi karena kekhawatiran dokter ahli, dokter Adi, lalu tidak mau dirujuk. Tetapi saya menyampaikan kepada dokter bahwa kalau tidak dirujuk, dok, maka kita hanya nonton sampai dia meninggal. Tindakan itu saya sampaikan kepada ibu dokter, lalu dengan segera dilakukan rujukan. Apa mama, kami berangkat ke Pantai Baru jam 12.30 dari RSUD Baah ke Pelabuhan Pantai Baru, dan jam 3 kami menuju Kupang dengan bekal yang diberikan oleh rumah sakit adalah 4 botol oksigen kecil. Bapak mama tahu bahwa ketika setengah jam lagi kami sandar di Bolok, oksigen habis. Disitulah muncul kekhawatiran, karena selama perjalanan almarhum harus hidup dengan oksigen. Habis, Bapak mama. Termasuk para perawat juga katakan bahwa papa, kita berdoa saja. Kiranya mudah-mudahan ketika habis oksigen dan alat ini dicabut, napas aslinya bisa hentar sampai di dermaga. Ternyata doa kami dikabulkan, sehingga begitu sampai di dermaga, piring feri belum turun, tapi oksigen sudah dikirim dari Siloam, 1 botol. Bapak mama, yang kami alami dalam perjalanan di samping kegelisahannya seperti itu. Bapak mama, setelah sampai di rumah sakit Siloam jam 8 lewat, ketika masuk dalam ruangan UGD, para dokter, para medis semua datang dan dengan cepat dilakukan pemeriksaan dan pergantian oksigen. Kemudian beberapa menit dokter mengatakan bahwa bapak, pasien ini, anak bapak ini sangat kritis. Tetapi kita akan lakukan CT scan untuk mengetahui pendarahan yang ada di otak. Bapak mama, kami langsung antar ke ruang CT scan.
Beberapa menit kemudian mendapatkan hasil, dan ternyata pendarahannya sebesar ini pada otak kanan, mengakibatkan almarhum tidak sadar, ya. Tetapi tensinya stabil, oksigennya juga stabil. Tapi anehnya Bapak Mama, ketika hampir jam 12, saya pikir ketetapan dokter jam 1 harus dioperasi, maka saya pikir ini tidak lama lagi. Saya main-main di luar, tiba-tiba anak perempuan saya datang, "Papa, bangun, Adi Miguel punya tensi drop." Mama yang menjaga serius hanya satu orang, yaitu mertua dari Allah. Dan Mama katakan bahwa ketika tensinya drop itu hanya angka 4 dan oksigennya 0, lalu jantung stop pada pukul 12.46. Ya, jadi ini secara singkat kami sampaikan seperti itu. Riwayat sakit ini merupakan sebuah cerita kepada kita semua. Dan Papa Mama, karena tidak ada suara dari Rote sampai Kupang, maka tidak ada kata-kata terakhir buat istri, anak-anak, orang tua, dan kita semua, sampai menghembuskan napasnya pada jam 12.46 menit. Papa Mama, sebagai orang tua dari Termanu dan Elua, ketika kami mendapatkan berita ini, yang terutama kami pikirkan bahwa kita doakan, kemudian harus dirujuk, dan itulah yang kami lakukan. Dan tindakan ini harus ke Kupang. Inilah membuat kami harus pakai peralatan kapal laut. Lalu saya bilang, ami saya mau tonaufan ami tuku balpa. Dami lenali follow sama ami tuku doik follow. Nai timusan bayda endo bolo balik ako. Ami mo tunga pelikunik ami mo sanga lain mo. Kalau bisa, analia mahal. Ami tunga sodak ami sanga mole. Tahapufan. Bukan lain masulahu ak do poin man detanalik. Buat lain man pingin neok poin man kadahatuk. Da afela foi to ka na den au ka hule ta ikatan. Moy to ka anti penido. Do ta ika manka. Dete peniluan sapun itu manka man lalu mula. Ang sapilay na falo ang laulelan mak. Fanila na altisus mana makala adal hiti. De faluina la lulam sa simat man makala pilan to itu. Amina magboyos suatu tokoti malay papapafan te dilo sinima siyasa. Hundia famila lamhin na niyo tuk man aduleto man makala kabanin niyo taik man sulabun. O Yesus Kristus nay mamanamanay na dahil. Lalo pa ilan pa ipala. So katilik molemilak. Neo faluin na anak. Nene faikia lugudor sikudor. Papa Mama bukan dia maka dodofa. Ay mo ke no halui. Neo amyamam
manpelitan imam anaki untuk anafe pokoknya nasik atau penghibur foila lope na amidalem tisa lepas bis mami tim tama-tama leo sing lang daw. Dengan demikian maka almarhum pergi dalam usia 35 tahun 2 bulan 12 hari dengan meninggalkan 1 orang istri, 3 orang anak, 3 orang saudara, keluarga besar Ndaumanu, keluarga besar Adu, keluarga besar Fanggi, keluarga besar Suek, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Keluarga besar kontraktor komanditer Venuskap Kabupaten Rotendao, teman dan sahabat, alumni FKIP Bangunan Undana Kupang, bahkan kita semua. Demikian riwayat hidup singkat almarhum anak suami Bapak Saudara terkasih Miguel Ndaumanu SPD. Selamat jalan, sampai jumpa di Yerusalem baru. Mengakhiri pembacaan ini, saya akan kisahkan dengan sebuah lagu. Saya tidak isi lagu ini dalam acara ibadah karena nanti makan waktu. Mohon kesediaan Bapak Mama untuk kita ikuti bersama. Sejahtera bagi kita semua, dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan keluarga kepada kami Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Rotendao untuk memiliki porsi di dalam membawakan sambutan pada acara pemakaman hari ini. Yang kami hormati sesepuh wilayah yang mungkin sebentar akan mewakili pemerintah untuk menyampaikan sambutannya, Ibu Gembala yang sebentar akan memimpin kita dalam ibadah pemakaman, tokoh besar dari Kadin yang hadir pada saat ini sebagai Dewan Pembina dari Kamar Dagang dan Industri Rotendao, dan ada sobat kita dari HIPMI Kabupaten Kupang yang ada hadir di sini. Saya tidak tahu persis posisinya di mana, tapi ada utusan yang hadir. Keluarga besar Ndaumanu dan Fanggi, singkatnya Bapak Mama semua sidang duka yang berpengharapan di dalam Tuhan. Sejak kemarin ketika kabar duka tersebar di WhatsApp grup Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tentang telah meninggalnya saudara kami Miguel Ndaumanu SPD sebagai Sekretaris Umum HIPMI Kabupaten Rotendao, sekaligus beliau adalah sebagai salah satu kader terbaik kami, sehingga mandat organisasi bahwa jikalau keluarga pada acara pemakaman hari ini memberi porsi untuk HIPMI, maka saya mewakili kami semua untuk menyampaikan sambutan pada acara ini. Bapak Mama sidang duka yang berpengharapan. HIPMI adalah organisasi kader bagi wirausahawan muda. Yang kami kaderkan adalah orang-orang muda yang produktif dengan visi misi yang luas, mandiri, berdampak, dan terutama bagi mereka yang benar-benar memulai usaha itu dari nol sebagai kader yang terbaik. Almarhum Miguel, saudara kami, mulai bergabung dengan HIPMI sebagai anggota biasa pada tahun 2017. Dan seperti penilaian kita semua yang sudah mengenal dia, dengan sikapnya yang low profile, penuh tanggung jawab, kerja keras, suka membantu, dan sifat-sifat humanis lain yang luar biasa. Oleh karenanya ada kepercayaan dari organisasi dan segenap pengurus. Almarhum dilantik dan dipilih ditetapkan sebagai Sekretaris Umum HIPMI Kabupaten Rotendao pada SK tertanggal 2 Desember 2021 lalu. Dan jikalau ajal ini tidak menjemput dia, dan karena HIPMI adalah organisasi kader, maka seharusnya dia menjadi Ketua Umum HIPMI
masa bakti 2024 nanti menggantikan saya. Bapak Mama sidang duka sekalian, saya yakin semua orang yang mengenal almarhum tidak akan pernah berhenti mengenang sifat, sikap baiknya. Saya tidak hanya sebagai seniornya, tetapi kami sudah seperti saudara serahim selama 5 tahun terakhir ini. Saya percaya Miguel telah menebarkan begitu banyak kenangan baik dalam kehidupan kita semua yang hadir saat ini. Bapak Mama yang terkasih, sebagai orang yang beriman, kami di HIPMI juga belajar bagaimana hidup dan bermanfaat bagi sesama. Mentor kami pernah berpesan, setiap kita, siapapun kita, sebagai manusia, kita bisa mencapai pemaknaan hidup ketika kita mampu menjawab 3 pertanyaan dalam kehidupan ini. Yang pertama, dari mana kita datang? Yang kedua, untuk apa kita hidup? Dan pertanyaan yang ketiga, kemana kita akan pergi setelah kehidupan ini? Mungkin pertanyaan satu dan pertanyaan yang kedua, ada kita di dalam tenda duka ini yang bisa menjawabnya. Tetapi khusus untuk pertanyaan yang ketiga, peristiwa hari ini menuntut kita untuk memastikan di mana destinasi kita setelah kehidupan ini. Kami berdoa dan berharap sambil meyakini bahwa saudara kami, almarhum Miguel Daumanu SPD, sebagai Sekretaris Umum HIPMI Kabupaten Rotendao, dia telah dipilih Tuhan tanpa syarat untuk menemukan destinasi yang kekal. Izinkan saya untuk mengutip nats pada Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akhirnya, atas nama kepengurusan Himpunan Pengusaha Indonesia Muda, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dari kepengurusan pusat sampai ke Kabupaten Rotendao, kami mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Pengharapan kepada Tuhan adalah pegangan yang terbaik bagi keluarga saat ini dan kami semua, terutama bagi Nini dan ketiga anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Hal-hal lain tentang kepedulian organisasi terhadap situasi ini, kami semua bertanggung jawab penuh kepada keluarga. Terima kasih, salam dan Tuhan memberkati kita semua. Waktu selanjutnya kepada keluarga untuk memberikan penghormatan. Yang kami hormati hamba-hamba Tuhan yang hadir pada kesempatan ini dan akan memimpin ibadah pemakaman bagi almarhum anak saudara kekasih kami. Yang kami hormati penjabat Kepala Desa Persiapan Desa Longan yang sudah hadir dan sudah menguatkan kami keluarga lewat kata-kata penghiburan yang ada. Yang kami hormati Ketua HIPMI Kabupaten Rotendao, yang kami hormati para orang tua, para maneleo, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan ini. Singkatnya, kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang kami kasihi, kami hormati dan kami banggakan.
Izinkan saya mewakili keluarga besar Damanu, Adu, Fanggi, Suek, dan seluruh rumpun keluarga besar yang terkait di dalamnya, beserta semua orang tua yang ada, Bapak dan Mama, istri tercinta Mama Nini dan anak-anak, semua saudara yang ada, untuk dapat menyampaikan ungkapan isi hati kami keluarga berkenaan dengan peristiwa duka yang kami alami pada saat ini. Bapak, Mama, Teo, kakak adik sidang duka yang kami hormati dan kami kasihi. Hari ini kami keluarga berduka dan sungguh berduka. Kami yakin kita semua yang ada pada kesempatan ini juga mengalami hal yang sama atas peristiwa kemarin ini. Kami sebagai keluarga, kami sadar dan sungguh sadar bahwa semua peristiwa ini terjadi karena anugerah Tuhan. Kita sama-sama sudah mendengarkan riwayat hidup dari almarhum yang sudah diurai panjang lebar oleh ayahanda daripada almarhum. Jelas tergambar bahwa almarhum adalah sosok pekerja keras bagi kami keluarga. Kami yakin bukan saja kami keluarga yang berduka, tapi pemerintah daerah Kabupaten Rotendao juga turut merasakan duka yang sama karena kehilangan seorang sosok Miguel Damanu, sarjana pendidikan yang semasa hidupnya ia sumbangkan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Rotendao lewat karirnya. Karena itu pada kesempatan yang sangat indah ini, saya mewakili keluarga besar ini menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semua yang hadir pada saat ini, yang tidak memperhitungkan jarak, waktu, hadir di tengah-tengah kami keluarga untuk dapat menguatkan kami lewat semua dukungan-dukungannya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Mama Gembala yang mungkin sebentar nanti akan memimpin ibadah pemakaman ini. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Ketua HIPMI Kabupaten Rotendao, Bapak Jerem, dan seluruh rekan-rekan yang ada yang sudah membantu kami keluarga. Karena Tuhan membalas semua budi baik daripada teman-teman sekalian. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak. Sudah diuraikan tadi, almarhum sakit dibawa ke rumah sakit umum daerah Ba'a, kemudian dirujuk ke rumah sakit Siloam Kupang, dan terakhir beliau
dibawa kembali dari Kupang sampai di tempat ini. Semua itu kami keluarga sadar kemampuan kami terbatas. Karena itu sekali lagi terima kasih banyak kami kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam peristiwa ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua manakala dalam pertemuan kita hari ini, mulai dari Bapak Mama, Pak Oteo, kakak adik semua datang, baik dari sebelum almarhum tiba di rumah sini maupun kemarin malam, tadi malam, ketika menemukan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Sekali lagi kami atas nama keluarga mohon untuk dapat dimaafkan. Kami juga mewakili istri dan anak-anak, orang tua, menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua, sahabat, handetolan, rekan kerja, asosiasi-asosiasi yang almarhum bernaung. Manakala dalam perjalanan hidupnya ada hal-hal yang mungkin ia lakukan menyakiti. Sebagai manusia tentunya almarhum tidak terlepas dari yang namanya ketidaksempurnaan. Pasti itu terjadi. Sekali lagi saya atas nama istri dan anak-anak, orang tua, menyampaikan kiranya almarhum dapat dimaafkan. Dan yang paling terakhir adalah bahwa setelah kita memakamkan jenazah almarhum, kita akan kembali duduk di tenda duka ini untuk kita sama-sama menaikkan puji syukur kepada Tuhan lewat ibadat syukur, bahwasanya apa yang dibuat oleh Tuhan bagi kita semua, lebih khusus bagi keluarga kami, semuanya itu indah pada waktu. Dan harapan kami sebagai keluarga, kiranya setelah acara ini, semua acara selesai, kita kembali ke tempat tinggal kita masing-masing. Kami masih mengharapkan dukungan doa dari kita semua untuk supaya bisa menopang istri dan anak-anak, orang tua dan keluarga besar yang sudah kami sebutkan tadi, sehingga kami tidak berlarut-larut dalam duka ini, tetapi kami semakin dikuatkan karena doa daripada Bapak Mama sekalian. Inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada peristiwa duka ini. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Sesudah itu siap-siap keluarga memberikan penghormatan terakhir buat almarhum.
pemuda dari Oilua untuk melakukan perusuhan jenazah setelah ditutup oleh nama-nama yang saya sebutkan. Belum digeser sudah untuk Iya, dia 4 skru. untuk kita dapat menampingi jenazah akan ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Rumahku di surga, rumahku ada di dalam surga, di tempat dalam mengantarkan jasad daripada dikasihkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan dengar firman Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Firman Allah katakan Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, saatnya dia akan dibangkitkan walaupun ia sudah mati. Kapan ia dibangkitkan? Ketika sangkakala Allah berbunyi, maka Kak Miguel di sini cuma istirahat dan tidur sementara. Ia akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama bersama-sama dengan orang-orang saleh yang sudah mendahului mati. Mereka dibangkitkan. Lalu bersama-sama dengan, kalau ada orang percaya yang masih hidup sampai saat itu, diubahkan memiliki tubuh kemuliaan, lalu sama-sama terangkat ke awan-awan yang permai. Jadi mari keluarga, kita semua tidak perlu berlarut di dalam kesedihan, karena kami kan cuma sementara itu. Dan ketika hari itu tiba, ia akan dibangkitkan dan berjumpa dengan Tuhan. Dan kita yang masih hidup, mari persiapkan hidup kita, sehingga ketika hari itu datang bagi kita, kita tidak perlu takut dan khawatir, karena kematian adalah jembatan emas untuk mempertemukan kita dengan Bapa Surgawi, pemilik hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami dalam surga, Bapa pemilik hidup ini, Bapa yang penuh dengan kasih sayang, Bapa yang sudah menentukan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hari ini Tuhan,
Bapak Miguel Daumanu sudah ada di liang lahat Bapak. Kami menyerahkan istri, anak, keluarga besar, bahkan kami semua yang ada siang hari ini. Biar ini merupakan satu pembelajaran besar bagi kami. Peristiwa iman yang hebat ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa selagi kami masih hidup, biar Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Hiburkan ibu, kuatkan, berikan kesabaran dalam menghadapi hari-hari hidup yang akan datang dengan anak-anak Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih banyak Bapak. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan pemakaman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai hamba, saya akan memakamkan jenazah daripada Bapak Miguel Daumanu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rohnya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Tubuhnya dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi penutupan yang lahat dan kemudian akan ada penatakan kelantungan.